Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah His Mandate, Our Mission. Mandatnya Allah dan misinya kita. Kalau berbicara soal misi, maka kita pasti akan tahu bahwa ayat rujukannya selalu di Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan kita akan bacakan sebentar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu, Allah mengirim Yesus Kristus, putra yang dikasihinya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Yang percaya bilang amin. Allah sendiri yang berinisiatif untuk merancangkan sebuah misi keselamatan. Allah di dalam pengetahuannya, Dia mengirimkan Yesus Kristus, karena memang hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukan misi penyelamatan di dunia ini. 2000 tahun yang lalu, kemudian Yesus datang, melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang juga. Dan kemudian Yesus bahkan berjalan di atas air, menunjukkan kealahannya. Dan Yesus Kristus menawarkan satu jalan, cara untuk selamat, yaitu dengan percaya kepada Dia. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dan saudara, Yohanes 3 ayat 17 berkata demikian, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 17 kemudian dikutip sama Yesus, diterangkan sekali lagi oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, kepada murid-murid Yesus waktu itu. Yesus kemudian berkata di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus sementara berbicara tentang masa depan yang harus dipenuhi. Ada misi Tuhan untuk masa depan, supaya ada satu generasi yang akan kemudian menggenapi misi Tuhan. Misi keselamatan. Misi keselamatan akan terjadi ketika ada orang yang memberi diri untuk memberitakan Injil kerajaan. Misi keselamatan itu bisa digenapi ketika kita kemudian meresponi panggilan ini. Mari kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini misinya Tuhan. Ini mandatnya Tuhan. Yang jadi masalah adalah begini, saudara. Kita tahu bahwa misi
misi Tuhan, mandat Tuhan harus kita lakukan. Yang setuju bilang amin. Firman Tuhan harus kita lakukan. Tetapi persoalannya adalah, pastor, saya bukan penginjil. Siapa yang pernah berpikiran bahwa saya bukan penginjil? Reinhard Bonnke atau apa yang baru datang kemarin? Penginjil. Begitu penginjil, pastor. Kalau saya ibu rumah tangga, bagaimana mungkin saya bisa menggenapi amanat agung ini? Bolehlah amanat agung ini digenapi oleh pastor-pastor saja. Orang-orang yang sekolah Alkitab, boleh. Tapi kalau kami, saya cuma pekerja, saya pebisnis, wirausahawan, saya orang kantoran, saya koki. Bagaimana saya akan menggenapi amanat agung ini? Tetapi kita tahu bahwa kalau firman Tuhan, apalagi ini amanat agung, ini bukan cuma datang kepada para pendeta, para pastor. Satu atau dua orang saja yang dipanggil untuk menggenapi amanat agung ini. Tetapi saya percaya amanat agung ini diberikan oleh Tuhan. Itu untuk digenapi oleh semua kita yang ada. Yang percaya bilang amin. Untuk digenapi oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya, kita juga punya mandat yang sama. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana cara saya ibu rumah tangga, saya supir, bisa memenuhi amanat agung ini? Saya cuma mahasiswa, saya siswa lagi sekolah. Bagaimana mungkin saya bisa memenuhi amanat agung ini? Karena memang di pikiran kita, kita berpikir bahwa amanat agung ini memang dikhususkan bagi mereka yang terpanggil secara khusus. Yang setuju dengan saya, yang pernah berpikir demikian, katakan, saya itu pernah. Ya, oh, cuma mereka yang diurapi Tuhan, cuma mereka yang fasih berbicara, cuma mereka yang sekolah, mereka yang harus memenuhi amanat agung ini. Bukan, saudara. Amanat agung ini harus dipenuhi oleh semua orang percaya. Dan kita akan belajar sore ini supaya saya, sekalipun saya sederhana hanya sebagai ibu rumah tangga, saya bisa memenuhi amanat agung ini. Sekalipun hanya sebagai seorang siswa atau mahasiswa, saya bisa memenuhi amanat agung ini. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari rasul-rasul, kisah dari para rasul yang mendengar langsung amanat agung ini disampaikan oleh Yesus. Ketika Yesus akan terangkat ke sorga, ada 11 murid Yesus yang kemudian mendengarkan dengan jelas amanat agung ini untuk mereka lakukan, untuk mereka penuhi. Dan kalau kita membaca, jemaat Tuhan, kita membaca di dalam kisah para rasul, kalau kita buka Alkitab kita baca di dalam kisah para rasul pasal yang kedua, kisah para rasul pasal yang ketiga, kisah para rasul pasal yang keempat, sampai dengan kisah para rasul pasal yang ke-10, 9 dan 10, kita akan menemukan bahwa ternyata ada satu prinsip yang dilakukan oleh para rasul untuk menggenapi amanat agung ini. Kita tidak bisa berdiam diri, kita harus turut mengambil bagian di dalam misi pekerjaan Tuhan yang besar. Kalau kita lihat, kita akan temukan bahwa para rasul meresponi amanat agung ini dengan mendirikan yang namanya gereja. Katakan gereja. Bahkan saudara, kalau kita melihat
concern dari Rasul Paulus sendiri, pelayanan dari Rasul Paulus sendiri, Rasul yang menulis sebagian besar kitab di dalam perjanjian baru, concern terbesar dari Rasul Paulus adalah dia mendirikan gereja. Kalau kita lihat surat-surat kiriman dari Rasul Paulus, kita akan melihat, kita membaca surat kiriman kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Tesalonika, kepada jemaat yang di Korintus, kepada jemaat di Kapadokia, Pontus, Asia Kecil. Kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus sendiri untuk mengendapkan amanat agung ini, dia kemudian memberi diri untuk bermisi membangun gereja. Karena memang kalau kita lihat saudara, mari kita lihat sekali lagi Matius 28. Kita akan menemukan bahwa untuk menggenapi amanat agung ini tidak bisa hanya dengan berkhotbah saudara. Saya datang ke sebuah tempat, Pastor Ramli, dan kemudian saya berkhotbah. Dan kemudian ada orang diselamatkan, setelah itu saya pulang, amanat agung selesai. Tidak demikian saudara. Tetapi amanat agung ini berbicara demikian. Tertulis demikian. Yesus, Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam bagian amanat agung kita mendapati bahwa kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Menjadikan bangsa murid, memuridkan tidak bisa cuma 1-2 hari bekerja. Tidak bisa cuma 1 minggu atau 1 bulan. Kita perlu waktu yang panjang untuk memuridkan. Bahkan ketika kita mulai memuridkan orang lain, apa yang mungkin kita ajar A, lain kali orang jadi baking B. Siapa yang coba ajar anak di sini? Ajar anak juga sama, memuridkan sebenarnya. Di sekolah, siapa di sini yang guru sekolah? So bilang masuk sebelah kiri, dia masuk sebelah kanan. Sampai baku tabrak, tatoki itu kepala, benjol, orang tua marah. Mana lengan DP guru ini? Padahal DP anak, DP murid yang tidak badengan. Ya? Tetapi memuridkan itu perlu waktu. Dan kemudian menjadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan firman Tuhan itu tidak bisa juga 1, 2, 3 hari. Tetapi perlu waktu berulang-ulang. Dan kalau kita menarik kesimpulan bahwa amanat agung ini sebenarnya adalah tugas gereja. Bilang sama-sama tugas gereja. Bilang tugas kamu, tugas saya. Bilang teman kiri kananmu, tugas kamu, tugas saya. Kita tidak bisa tutup mata dan bilang, ya cuma mereka saja yang boleh. Saya tidak punya talenta apa-apa pastor. Mau amanat agung, tidak bisa. Kalau kita lihat minggu lalu, kita mendengar firman Tuhan minggu lalu bagaimana Pastor Melan menjabarkan bahwa kita juga bisa mengambil bagian di dalam amanat agung. Melakukan pekerjaan misinya Tuhan sebagai gereja Tuhan. Kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa memikirkan, mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan kerajaan Allah. Mungkin saudara juga bisa berdoa untuk pekerjaan misi Tuhan. Engkau juga bisa mengambil bagian di dalam menyisihkan uang berkat yang Tuhan berikan kepada engkau untuk menjadi korban persembahan, membantu pekerjaan Tuhan. Engkau juga bisa memberi diri untuk datang bersama-sama dengan tim misi, tim MCM untuk melayani Tuhan di tempat di mana kita bisa melayani. Kita bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Bukankah ini melegakan kita saudara? Bagian Matius 28 ayat 18 sampai 20
Dulu kita tidak bisa baking, tetapi sekarang harusnya kita berkobar-kobar semangatnya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Katakan amin. Saudara siap ambil bagian? Yang siap katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yesus melakukan segala sesuatu, Yesus melakukan segala sesuatu itu melalui tubuhnya. Yesus melakukan pekerjaannya dengan menggunakan tubuh fisik. Makanya Yesus datang ke dunia ini harus ada tubuh fisik, kelihatan. Kalau Yesus mau menghardik, mengusir roh jahat, Yesus menggunakan mulutnya menghardik roh jahat. Yesus mau melakukan menjamah, menumpangkan tangan, menyembuhkan orang dengan tangannya. Yesus berkeliling menggunakan kakinya, berjalan berkeliling. Yesus kemudian memberikan perhatian kepada anak-anak, kepada orang tua yang datang membawa anak-anak kepada Tuhan. Yesus datang dengan kasih. Dan segala sesuatu yang Yesus lakukan, dia lakukan melalui tubuh jasmaninya, tubuh Kristus. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Yesus juga mau melakukan yang sama. Yesus tidak akan melakukan pekerjaannya, Allah tidak akan melakukan pekerjaannya di luar tubuhnya. Dan kita, gereja Tuhan, adalah tubuh rohani dari Tuhan Yesus. Yang percaya bilang amin. Kamu adalah tubuh Kristus. Kamu adalah bait Tuhan yang kudus. Tubuh Yesus sengaja membentuk gereja supaya dengan gereja Yesus bisa melakukan pekerjaannya di bumi ini. Dengan melalui gereja Yesus bisa memenuhi amanat agung Yesus sendiri kepada gerejanya. Melalui gerejanya akan ada banyak orang diselamatkan, akan ada banyak orang yang dibaptis. Melalui gerejanya akan ada banyak orang yang kemudian dimuridkan, yang diajar hidupnya supaya mengenal Kristus, hidup sesuai dengan firman Tuhan melalui gerejanya. Kita adalah tubuh Kristus. Dan Yesus akan melakukan pekerjaan pelayanan misi, penggenapan misi kerajaan sorga melalui gerejanya. Melalui saya, melalui saudara. Mari kita lihat satu ayat. Matius 16. Matius 16 ayat 18 dan 19 berkata begini. Dan aku pun berkata kepadamu. Aku pun berkata kepadamu. Ini perkataan Yesus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau terjemahan lama, saudara, terjemahan lama dia berkata begini. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Demikian juga Yesus ketika dia memberikan, mencatat atau mendeklarasikan pendirian gereja. Maka Yesus berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada gerejanya. Karena kenapa? Karena kita harus memenuhi amanat agung Yesus. Saudara siap memenuhi amanat agung Yesus? Yang siap katakan amin. Nah saudara, saya mau bacakan sebuah kisah untuk kita sore ini. Ini kisah tentang seorang misionaris. Keluarga misionaris. Keluarga Float. Kisahnya demikian saudara. Anggi dibesarkan di South Dakota. Tetapi sesungguhnya
ia terlahir sebagai Aina Flood dari orang tuanya ketika berada di Kongo, Belgia. Orang tua Aina, yaitu David dan Svea Flood, pergi ke Kongo, Belgia sebagai misionaris dari Swedia pada tahun 1921. Mereka meninggalkan stasiun misi bersama pasangan misionaris lainnya, yaitu Erikson, untuk memberitakan Injil ke desa-desa terpencil di pedalaman. Bersama putra mereka yang berusia 2 tahun dan diikat di atas punggung mereka, keluarga Flood menapaki perjalanan mereka memasuki hutan belantara. Sayangnya, begitu mereka sampai di daerah pedalaman, ternyata tidak ada satupun desa yang mengizinkan mereka masuk, karena takut hal itu akan mengganggu dewa-dewa lokal sesembahan mereka. Kelelahan selepas menempuh perjalanan 100 mil dan berjuang melawan penyakit malaria yang diderita, mereka tidak punya pilihan lain selain mendirikan gubuk lumpur dan menetap di hutan dekat desa Ndolera. Satu-satunya interaksi yang mereka lakukan dengan penduduk setempat adalah dengan seorang anak laki-laki yang diizinkan untuk datang seraya menjual ayam dan telur kepada keluarga ini. Svea memberitakan Injil kepadanya dengan setia dan pada akhirnya memimpinnya kepada Kristus. Anak laki-laki itu adalah satu-satunya buah dari pelayanan mereka di Kongo, Belgia. Setelah 6 bulan, keluarga Erikson kembali ke stasiun misi, sedangkan David dan Svea memilih untuk tetap tinggal. Segera sesudah itu, Aina kecil lahir dengan bantuan seorang bidan desa. Namun, akibat kelemahan fisik karena malaria, Svea meninggal 17 hari setelah kelahiran Aina. David sendiri yang menggali liang lahat di hutan demi menguburkan istri tercintanya yang masih berusia 27 tahun. David pun akhirnya kembali ke stasiun misi, meninggalkan bayi Aina dengan para misionaris yang ada, dan kembali pulang bersama putranya ke Swedia sebagai seorang pria yang begitu hancur hati. Dia bahkan meyakini bahwa Allah telah benar-benar meninggalkannya. Namun ini bukanlah akhir dari kisah mereka. Sebelumnya, Svea Flood adalah seorang penyanyi terkenal di Swedia sebelum dia dan keluarganya berangkat ke Afrika. Keluarga Flood meninggalkan kenyamanan duniawi mereka demi melayani Kristus dalam sebuah isolasi 100 mil dari stasiun misi terdekat. Ketika Svea menghadapi serangan malaria dan terisolasi di tengah belantara, dia memilih untuk menerima keterbatasannya. Dia memiliki satu kesempatan untuk melayani, bahkan seorang anak kecil yang membawa ayam. Dia memilih untuk mencurahkan hidupnya ke dalam hidup satu orang anak laki-laki itu. Ini adalah satu-satunya pintu yang dibuka untuknya. Mereka bisa saja kembali ke stasiun misi ketika tidak ada desa yang terbuka bagi mereka. Namun mereka menerima keterbatasan yang mereka yakini sebagai panggilan Allah. Keluarga Flood memilih ketaatan. Mereka bisa saja menilai kurangnya potensi di sekeliling dan menyerah. Namun mereka merasa Allah ingin mereka tinggal dan mereka taat. Ketika Svea Flood meninggal, rasanya itu seperti pengorbanan yang terlalu besar bagi David Flood. Ia datang ke Afrika dengan rela berkorban, namun begitu bergumul saat ia tidak dapat melihat buah pelayanannya untuk sekedar mengkonfirmasi pengorbanan itu. Kita memulai cerita dengan keluarga Flood dan putri mereka Anggi atau Aina Flood, yang kemudian menjadi terkenal setelah pasangan misionaris Amerika mengadopsinya. Ia dibesarkan di South Dakota, kuliah di sekolah Alkitab, dan menikah dengan Dewi Hurst. Suatu hari, Anggi dan Dewi berada di London untuk singgah sejenak
sebelum melanjutkan penerbangan ke Swedia. Mereka menyadari bahwa sebuah konvensi misi Pentakosta dari Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah, GSJA, sedang berlangsung. Di dalam konvensi misi itu, keduanya telah mendengar seorang penginjil bersaksi tentang pekerjaan besar yang Allah lakukan di tempat yang kemudian dikenal dengan nama Zaire, yang tadinya Kongo, Belgia. Itu negara Zaire. Anggi begitu amat gembira. Setelah konvensi misi itu, dia berbicara dengan seorang penginjil dan bertanya apakah ia mengenal sosok David dan Svea Flood. Dia menjawab, ya, Svea Flood lah yang membawa saya kepada Allah. Ketika saya masih kecil, mereka memiliki seorang bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu selanjutnya apa yang terjadi padanya. Lalu Anggi berseru, akulah gadis kecil itu. Aku Anggi, Aina. Dia memeluknya dan menangis dengan gembira. Orang ini adalah anak laki-laki kecil yang telah dibimbing oleh Svea Flood kepada Allah. Dan ketika ia dewasa, ia mendirikan sebuah sekolah di desanya dan memimpin para muridnya kepada Kristus, yang juga membawa para orang tua mereka kepada Allah. Ndolera kini memiliki 600 jiwa orang-orang percaya. Bahkan kepala suku pun kini telah menjadi seorang Kristen. Anak laki-laki yang sama ini sekarang telah menjadi ketua badan pengurus pusat Gereja Sidang Jemaat Allah Nasional Zaire, dengan beranggotakan 110.000 orang. Semua ini adalah buah dari David dan Svea Flood yang hanya memenangkan satu orang anak laki-laki penjual ayam dan telur ayam kepada mereka. Bagaimana dengan David Flood? Anggi dan Dewi akhirnya berangkat ke Swedia dari London untuk menemui ayahnya. Akhirnya mereka menemukan sang ayah yang ternyata kini telah berubah menjadi seorang pecandu berat alkohol, penuh dendam dan bahkan tidak ingin berelasi dengan Allah. Anggi kemudian berbagi kisahnya tentang anak laki-laki penjual ayam dan semua hal yang telah Allah kerjakan melalui waktu pelayanan mereka yang begitu singkat kala itu. Hati David pun luluh dan hidupnya dipulihkan kembali. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan yang kemudian disertai dengan hasil yang tidak memuaskan. Satu anak kecil saja yang berhasil mereka layani. Tetapi melalui pengorbanan misi mereka, David dan Svea Flood, kemudian Zaire diselamatkan oleh Tuhan. Satu anak kecil memberikan dampak yang besar melalui pelayanan misi keluarga yang meninggalkan segalanya untuk melayani Tuhan di ladang misi. Gereja kita melakukan banyak misi dan saya senang karena gereja kita bermisi kepada gereja lainnya. Kita bukan bermisi sembarangan, tetapi kita punya tujuan misi. Kita bermisi untuk membangun gereja lokal lainnya. Supaya apa? Supaya gereja lainnya itu juga boleh bertumbuh kuat. Dan mereka juga bisa semakin memenangkan jiwa semakin banyak untuk Tuhan. Dan untuk bulan ini saudara, kita akan bermisi. Khusus bulan ini, dana misi kita akan fokuskan untuk membangun pekerjaan Tuhan di Minahasa Tenggara. Saya ingat saudara ketika tahun 2013 kalau tidak salah, awal tahun 2014 ada terjadi bencana di Manado ya. Dan kemudian kita melihat bagaimana Tuhan membukakan jalan di Minahasa Utara. Yang kemudian kita membangun pekerjaan pelayanan Tuhan di Minahasa Utara. Kalau kita lihat sekarang, kita akan bilang, enak sekali ya, mantap sekali. Tetapi kalau saat-saat itu saudara, bagaimana kita menerobos bermisi, kita kemudian
banyak mengalami tantangan. Bukan hanya datang dari orang luar di luar Kristen, tetapi juga ada beberapa orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita mundur, kita memilih untuk tidak terus melangkah di dalam pekerjaan misi, Minahasa Utara tidak akan dimenangkan bagi Tuhan. Dan sekarang kita punya pelayanan yang besar di Minahasa Utara. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan akan terus bekerja melalui gerejanya, melalui saudara dan saya, melalui Metro Church Manado. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan yang besar di Minahasa Utara, pekerjaan Tuhan yang besar di Manado, pekerjaan Tuhan yang besar di Tomohon, pekerjaan Tuhan yang besar di Bitung juga akan dilakukan di Minahasa Tenggara. Apakah saudara penuh antusias untuk kita terus maju bermisi bagi Tuhan? Yang siap bermisi katakan amin. Ayo kita dorong diri kita untuk kita terlibat di dalam pekerjaan misi. Saudara mungkin tidak perlu berkhotbah, bukan bagian saudara memang. Karena itu bagiannya ada pastor-pastor yang berkhotbah. Tetapi saudara bisa sharing kehidupan saudara kepada orang lain. Melalui kasih Kristus yang saudara alami, melalui kasih Kristus yang saudara rasakan, melalui keselamatan yang saudara terima dengan cuma-cuma, saudara bisa membagikan bagian itu kepada orang lain. Demikian cara saudara bermisi, demikian kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan saya percaya ketika kita ambil bagian di dalam pekerjaan misi Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita. Saya suka dengan perkataan seorang hamba Tuhan. Dan Pastor Melan juga sering mengucapkannya. Tidak pernah ada orang yang miskin karena bermisi. Yang percaya dengan statement ini katakan amin. Yang ada kalau kita bermisi, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Karena semua harta, semua berkat yang kita terima, kita gunakan untuk misi. Untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita.